Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas OMPI yang berjudul PT Wijaya Karya Persero Tbk. Berikut anggota kelompok kami: Jutvidya Rianti, Daeng Muhammad Reja Palevi, Bagas Dwi Wardana, Faik Muhammad Dani, dan Sanama Sain Arsila. Berikut table of contents. 1. Ikhtisar perusahaan, visi, misi, dan value. 2. Sejarah PT Wijaya Karya Persero Tbk. 3. Struktur organisasi. 4. Pembahasan kemampuan inovasi, teknologi informasi dan produksi, dan ketahanan rantai pasokan. 1. Ikhtisar perusahaan, visi, misi, dan values. Visi Wika 2030, terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Penjelasan visi Wika: terdepan, Wika selalu mencari, menemukan, dan menerapkan inovasi atau teknologi baru di antara perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi dan EPC di tingkat lokal maupun global. Indikator pengukuran yaitu tingkat ekuitas, jumlah inovasi, penggunaan sistem, dan teknologi terbaru. Investasi berkelanjutan, investasi yang menimbulkan multiplier efek, contoh padding object contract, serta memberikan recurring income yang optimal dan tumbuh. Indikator pengukuran yaitu tingkat pertumbuhan investasi. EPC berkelanjutan, melaksanakan kegiatan EPC yang dapat menghasilkan margin perusahaan yang lebih tinggi dari pertumbuhan industri, meningkatkan kompetensi untuk memenuhi harapan pelanggan serta menghasilkan repeat order. Indikator pengukuran yaitu margin dan pertumbuhan omset kontrak. Kualitas kehidupan yang lebih baik, kegiatan EPC dan investasi berkelanjutan yang dapat menciptakan kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi lebih baik dengan menciptakan kemudahan mobilitas, serta memfasilitasi masyarakat untuk pemenuhan sumber daya dalam rangka mencapai kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Indikator pengukuran yaitu pertumbuhan ekonomi daerah di sekitar proyek Wika. Misi Wika 2030 menyediakan jasa dan produk EPC yang terintegrasi berlandaskan pada prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. 2. Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dengan portofolio investasi strategis. 3. Melakukan pengembangan kawasan terpadu demi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. 4. Memberikan pelayanan kolaboratif yang melampaui ekspektasi atau harapan pemangku kepentingan. 5. Menciptakan rekam jejak di kancah global melalui inovasi dan teknologi termutakhir. 6. Mengimplementasikan budaya belajar dan berinovasi untuk memenuhi kompetensi global. 7. Menumbuh kembangkan kearifan lokal melalui praktik kepemimpinan untuk membangun kesejahteraan yang menyeluruh. Nilai inti atau core values. Direksi perseroan menetapkan dan memperlakukan budaya perusahaan akhlak kepada seluruh pegawai perseroan dalam menjalankan atau melaksanakan tugas sehari-hari. Akhlak merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Secara perusahaan, PT Wijaya Karya atau Persero Tbk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961, PN Wijaya lahir merupakan hasil peleburan dari perusahaan bangunan bekas milik Belanda bernama Namlos Vennootschap Technisch Handel Maatschap en Bouwvervisum Co. yang telah dinasionalisasi pada tanggal 11 Maret 1960. Pada tanggal 22 Juli 1971, PN Wijaya Karya dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Perseroan ini dinamakan PT Wijaya Karya. Jejak langkah PT Wijaya Karya atau Persero Tbk. Pada awal pendiriannya, kegiatan usaha yang dijalankan Wika adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Sebelum menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan di tahun 70-an, Wika juga turut berperan serta dalam proyek pembangunan gelanggang olahraga Bung Karno, dalam penyelenggaraan Games of the New Emerging Force atau Ganevo dan Asian Games keempat di Jakarta. Pada tahun 2014, Wika hadir dengan paradigma baru. Wika mengklasifikasi ulang segmen bisnisnya menjadi 5 pilar, yakni industri, infrastruktur dan gedung, energi dan industrial plant, realty dan properti, dan investasi. Pada tahun 2016, Wika mulai mendanai beberapa proyek strategis seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik. Di tahun 2017, Wika melakukan transformasi terhadap corporate value
yang sebelumnya adalah CBRT. Commitment, Innovation, Balance, Excellent Relationship, Teamwork, dan Integrity menjadi ACE, Agility, Caring, dan Excellence. Sebagai bentuk respon Wika untuk menghadapi tantangan bisnis yang dinamis, tahun 2018 perseroan juga menambahkan rekayasa konstruksi dan Integrate Transportation System sebagai lini bisnis baru guna memperkuat daya saing perseroan. Untuk terus tumbuh menjadi lebih besar dan stabil, Wika yang sebelumnya memfokuskan bisnisnya pada bidang konstruksi, kini memperkuat bisnisnya pada bidang investasi seperti di sektor jalan tol, power plant, transit orient development untuk memperbesar porsi recurring income. Pada tahun 2019, Wika dengan resmi menetapkan visi dan misi 2030 untuk menjawab tantangan masa depan perseroan. Wika sebagai perusahaan investasi dan engineering, procurement, dan construction atau EPC secara berkelanjutan berkomitmen untuk berperan penting dalam menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Wika juga semakin memperkuat posisinya di kancah global melalui andil besarnya pada Indonesia Afrika Infrastruktur Dialog atau IAID 2019. Tahun ini juga diisi dengan kesuksesan Wika dalam menyelesaikan sejumlah signatur proyek, diantaranya MRT Jakarta Bundaran HI Lebak Bulus, LRT Kelapa Gading Velodrome, serta Bandar Udara Aeroporto Internasional de Aukeserota do Sandolo di Timor Leste. Memasuki tahun 2020, Wika menghadapi perlambatan yang sulit dihindarkan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak secara nasional dan global. Sepanjang tahun 2021, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Wika terus berupaya dalam menyelesaikan proyek-proyek yang telah dipercayakan dengan tepat waktu. Hingga akhir tahun 2021, Wika berhasil menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, diantaranya Bendungan Kuningan, Bendungan Bando, Bendungan Paseloreng, Bendungan Tugu, dan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi. Pada tahun ini pula Wika berhasil meraih beberapa proyek strategis. Pada tahun 2021, Wika masuk ke bidang investasi ke bandar udaraan melalui pembentukan Badan Usaha Pelaksanaan atau BUP bernama PT Bandara Internasional Batam atau BIB. BIB dibentuk Wika bersama pada PT Angkasa Pura atau Persero dan Incheon International Airport Corporation atau IIAC. Sejak awal didirikan sampai saat ini, Wika telah mengalami satu kali perubahan nama dan badan hukum dari semula PN Wijaya Karya menjadi PT Wijaya Karya atau Persero. Perubahan ini efektif berlaku 20 Desember 1972. Kemudian Wika mengalami perubahan status menjadi perusahaan terbuka yang efektif dan berlaku pada 27 Oktober 2007. 3. Struktur organisasi. Berikut struktur organisasi. 4. Pembahasan kemampuan inovasi dan pengembangan Integrated Asset Economic Management. Sistem manajemen Wika ISO 9001, ISO 14100, ISO 45001, ISO 37001, ISO 20.000 minus 1 min 1, ISO 27001, ISO 19650 min 1, ISO 21500, ISO 31000, dan sistem manajemen pengamanan dan sistem informasi Wika yang sudah terintegrasi. Teknologi informasi dan produksi. Wika menyadari bahwa optimalisasi penggunaan teknologi informasi TI dapat membawa perseroan dalam mencapai percepatan pertumbuhan bisnis, beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dari perkembangan bisnis, sehingga perseroan akan menjadi semakin kompetitif dan resiko operasional yang dihadapi dapat diminimalkan.
Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta peraturan genap persoalan terkait dengan struktur organisasi dan good corporate governance, di mana penyusun pedoman tata kelola TI dan prosedur TI Wika ini mengacu pada COVID 2019 ISO 27001 dan ISO 20000 bagaimana yang telah didapatkan sertifikasinya. Perubahan menyusun tata kelola dan mode arsitektur teknologi informasi, di mana setiap nilai yang dihasilkan dari setiap proses memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan. Tata kelola dan model ini ditetapkan perusahaan sebagai acuan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung setiap perubahan bisnis perusahaan ke arah yang lebih baik. Wika juga menerapkan standarisasi yang ketat terhadap sistem manajemen layanan dan sistem manajemen keamanan informasi. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat ISO 20000-1 dibagi 2018. Sistem manajemen layanan dan ISO 27001-2 2013 sistem pengamanan informasi. Untuk memperkuat sistem TI, Wika Perseroan telah membuat roadmap pengembangan TI periode 2018 sampai 2013. Roadmap tersebut menjadi acuan bagi perseroan dalam penyusunan program kerja dan implementasi agar efektif dan efisien serta lebih terarah dan tepat sasaran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.